Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan yang telah diberikan pada kita baik di hari ini, hari kemarin maupun esok hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia. Teman-teman media sosial, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke teman-teman, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memberikan dakwah singkat mengenai tema yang sangat penting yang ada dalam ajaran Islam, yaitu membangun konsep diri yang positif sebagai dasar kita untuk bisa berhusnudzon pada diri sendiri. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih konsep diri yang positif itu? Konsep diri yang positif adalah pandangan terhadap diri kita sendiri yang positif dalam segala hal. Konsep diri yang positif ini biasanya tercermin dalam diri seseorang dengan beberapa tanda. Nah, biasanya tercermin dalam 5 tanda nih teman-teman. Tanda yang pertama adalah yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah, bahkan ketika mereka menghadapi kegagalan dan kemunduran. Jadi orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif, ia akan yakin akan kemampuannya teman-teman. Jadi yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain atau merasa percaya diri. Seorang tokoh yaitu Miles pernah berkata, untuk kita bisa meningkatkan rasa percaya diri, maka yang harus kita lakukan adalah membangun konsep diri yang sehat atau membangun konsep diri yang positif. Yang dimana orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif, ia akan cenderung menghargai dirinya dan juga bisa mempercayai dirinya dan orang lain. Dengan adanya rasa percaya, maka ini akan membantu atau berdampak pada hubungan interpersonal yang dimilikinya. Akan lebih akrab ketika mereka mencoba menjalin relasi dengan orang lain, karena mereka memiliki rasa percaya untuk bisa mengungkapkan perasaan, pikiran yang mereka miliki terhadap orang lain. Nah, yang ketiga adalah menerima pujian maupun penghargaan tanpa berpura-pura dan tanpa merasa bersalah. Orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif, ia akan cenderung menghargai apresiasi yang diberikan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Untuk tanda keempat yaitu menyadari bahwa setiap orang memiliki pandangan, perasaan, kemudian perilaku dan juga keinginan-keinginan yang berbeda yang tidak bisa disamaratakan. Orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif akan cenderung menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Ia juga menganggap bahwa perbedaan tersebut adalah tempat ia untuk bisa belajar memahami orang lain dan juga untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakter dan perbedaan dari orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif juga tidak akan mempermasalahkan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, untuk ciri yang kelima yaitu mampu memperbaiki diri, yang dimana orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif, ia akan mau mengakui kesalahan yang ia perbuat atau kekeliruan yang ia lakukan, dan juga ia berusaha untuk bisa memperbaiki dirinya untuk masa depan. Teman-teman media sosial, ternyata konsep diri yang positif ini dalam Islam biasa disebut dengan husnudzon. Nah, apa sih husnudzon itu? Nah, husnudzon ini adalah prasangka baik. Abu Muhammad Al-Mahdi berkata bahwa husnudzon atau prasangka baik adalah meniadakan prasangka buruk. Jadi husnudzon ini juga dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Seseorang yang menerapkan sikap husnudzon, ia akan cenderung mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran-pikiran yang jernih, dengan hatinya yang bersih dari prasangka yang buruk gitu, dan juga dari prasangka yang memang belum tentu kebenarannya. Orang yang senantiasa berhusnudzon pada dirinya sendiri, ia akan memiliki cara pandang yang positif terhadap dirinya. Kemudian ia juga mau mengakui
kelemahan, dan kekuatan yang ia miliki. Yang dimana apabila ia menemui kelemahan pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah atau berputus asa, tapi sebaliknya ia akan cenderung berusaha dan juga akan bersyukur terhadap ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, untuk berhusnudzon ini sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengguncing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Teman-teman media sosial, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintah makhluknya untuk selalu menjauhi prasangka buruk, mencari aib, serta juga mengguncing dengan sesama makhluknya, yaitu sesama manusia. Sebab hal tersebut termasuk dosa dan juga hal yang keji yang tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan bertaubat. Kemudian dipertegas kembali gitu teman-teman, bahwa perbuatan menggunjing dan juga berburuk sangka sama halnya dengan makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Nah, untuk itu sebagai makhluk ciptaannya gitu, kita harus senantiasa berprasangka baik dan juga berperilaku baik terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman media sosial, dalam membangun konsep diri yang positif atau husnudzon pada diri kita sendiri memang bukanlah hal yang mudah untuk bisa kita terapkan. Namun yuk kita sama-sama mulai niatkan dan juga berkomitmen untuk bisa menerapkan konsep diri yang positif maupun husnudzon pada diri kita sendiri, karena hal ini termasuk sikap dan juga anjuran dan juga ajaran yang seharusnya kita ikuti dan kita miliki sebagai seorang muslim. Sekian dakwah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.